Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya saudara bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Pada saat pagi hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua untuk mengawali hari yang indah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menjaga peristirahatan kami, anugerah-Mu begitu besar sehingga Engkau boleh bangunkan kami dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan kami siap untuk mengawali hari kami dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu lewat renungan pagi hari ini boleh memberikan kekuatan baru bagi kami untuk kami tetap tegar teguh di dalam Engkau, di dalam menghadapi pergumulan hidup kami di hari-hari yang mendatang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat ini saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan, pada saat ini saya percaya kita boleh kembali diingatkan selalu akan kehidupan yang takut akan Tuhan dan senantiasa mencari Tuhan. Karena dengan dua hal ini dalam janji firman Tuhan yang menjadi ayat pokok kita pada saat hari ini adalah orang-orang yang dikategorikan orang yang tidak mengalami kekurangan. Saudara, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Di mana pengetahuan akan firman Tuhan ini yang membawa kita kepada keselamatan. Berbicara tentang keselamatan dari sudut pandang Alkitab ini bukan serta-merta berbicara tentang kekekalan. Di dalam kenyataan hidup realita kehidupan kita, keselamatan ini menggambarkan juga sesuatu yang menyelamatkan kita, ya seperti dalam hal kebutuhan, dalam hal keperluan, di dalam hal kita menghadapi cobaan, mara bahaya. Firman Allah itu sangat kuat dan berkuasa. Kalau kita mengimani di masa-masa genting saat itu, firman Tuhan menjadi suatu perkara mujizat yang dapat menyelamatkan kita, meloloskan kita dari maut, meloloskan kita dari kecelakaan, meloloskan kita dari mungkin hal-hal yang buruk yang akan terjadi dan sebagainya. Ini menjadi suatu gambaran yang sudah digambarkan di dalam tulisan Yesaya 33 ayat yang ke-6 itu bahwa masa keamananmu sudah tiba, bahwa firman Tuhan, pengetahuan dan firman hikmat Allah itu merupakan sesuatu yang menyelamatkan kamu. Artinya dalam konteks secara teks ini saudara, bahwa berbicara tentang Israel yang sebenarnya sudah mereka akan masuk ke dalam hal-hal yang mencelakakan kehidupan bangsa ini, tetapi kalau mereka mencari Tuhan, kalau mereka hidup mencari hikmat Tuhan, justru merupakan sesuatu perkara yang akan menyelamatkan kehidupan bangsa Israel. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Dengan hikmat Allah yang didasari takut akan Tuhan justru akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang membuat kita mengalami kekurangan. Dunia ini sedang dalam keadaan yang membuat manusia mengalami kekurangan, keresahan, kebimbangan, penurunan dan sebagainya saudara. Tetapi percayalah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, saat inilah kita menguji firman Tuhan itu. Apakah betul atau tidak? Ya, secara iman kita berdoa, kita mengimani bahwa di saat-saat genting seperti ini kita akan melihat ada kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepada firman Tuhan. Sebab akan ada suatu perbedaan di masa-masa di mana perbedaan itu terjadi antara orang fasik dengan orang yang benar, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Artinya ada satu pembelaan bagi orang benar dan orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, tentunya menjadi satu kategori orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang benar itu
adalah orang-orang yang kudus. Nah, orang-orang yang kudus tadi ayat mengatakan bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Nah, ini menjadi suatu pedoman bagi kita menghadapi hari-hari ke depan dengan keadaan dunia sekarang ini, bahwa sesungguhnya hal pertama yang kita selalu ingat adalah takut akan Tuhan, sebab dengan takut akan Tuhan kita memperoleh hikmat yang membuat kita tetap tenang, tetap stay cool menghadapi kenyataan hidup yang cukup mencekam ini. Karena dengan hikmat ini juga kita bisa mungkin mendapatkan hikmat mencari pekerjaan, mencari usaha-usaha kecil, mencari jalan keluar di dalam menghadapi pandemi ya, virus corona ini, keadaan yang menyulitkan ini, bahkan memiliki hikmat ketika kita bekerja, beraktivitas. Hikmat ini yang akan membuat kehidupan kita berpengaruh bagi orang-orang banyak, terlebih akan menjadi berkat bagi orang banyak. Namun kita harus tetap hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga ketika wibawa lewat hikmat sorgawi itu yang mengangkat kehidupan kita, tapi karena kita memiliki dasar takut akan Tuhan, kita tetap merendahkan diri. Segala sesuatu hormat dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah mencari Tuhan, dalam pengertian bukan berarti Tuhan itu tidak bisa dicari, sulit dicari. Walaupun someday akan terjadi hal itu, tetapi di masa-masa sekarang adalah waktunya kita senantiasa mencari Tuhan. Sebagaimana dengan perasaan, sekalipun di tengah kesibukan, di tengah work from home kita, di tengah aktivitas kita, ya di tengah segala pikiran tekanan kita untuk menghadapi, untuk memikirkan dan merenungkan apakah yang harus kita makan pada esok hari, apakah saya masih boleh menikmati kebahagiaan, apakah saya masih boleh menikmati masa-masa kebersamaan dengan keluarga, dengan saudara seiman dalam ibadah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita memiliki perasaan lewat waktu ini, lewat keadaan ini untuk mencari Tuhan, memanfaatkannya itu untuk mencari Tuhan. Dan karena memang janji firman Tuhan sesuatu yang kita dahulukan tentang kerajaan dan kebenarannya, maka hal-hal yang lain itu akan ditambahkan bagi kita. Dalam hal pakaian, apa yang kita pakai, dalam hal kebutuhan makan dan kebutuhan minum kita, ya itu merupakan kebutuhan pokok, itu cukuplah bagi kita. Ya, kalau kita menginginkan hal yang lebih, itu bisa saja menjadi sesuatu hal yang akan menjatuhkan kehidupan kita. Tapi kalau sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menyerahkan Tuhan yang berperkara, Tuhan yang tahu segala kemampuan kita, maka segala sesuatu akan berjalan lancar. Jadi carilah Tuhan, sebab dengan kita mencari Tuhan, Tuhan akan membuat kita tidak berkekurangan sesuatu yang baik apapun. Singa-singa muda boleh merana kelaparan. Artinya ya kita berpikir bahwa seekor singa ini adalah seekor hewan yang begitu kuat, cengkraman yang begitu kuat, lalu tenaga yang begitu kuat, lalu taringnya yang begitu tajam dan kuat, yang dimana mustahil hewan yang buas, liar dan kuat ini tidak mendapatkan makanan. Karena kalau dia sulit mencari makanan dengan mangsa yang lebih besar, itu dia pun bisa mendapatkannya. Ya kalau memang tidak ketemu mangsa yang seperti itu, dia bisa mencari mangsa-mangsa yang kecil. Jadi bagi seekor singa apapun bisa dimakan. Jadi nggak mungkin mereka akan kekurangan makanan, kecuali di masa-masa sukar, di masa-masa kekeringan, di masa-masa mungkin hewan makhluk hidup di dunia rimba pada saat itu kekurangan air, akhirnya ya mati kelaparan, mati kehausan, tidak ada tenaga dan sebagainya. Yaitu menggambarkan, kalau firman Tuhan menggambarkan singa-singa muda yang penuh dengan tenaga itu merana kelaparan, berarti ini menggambarkan suatu situasi kekeringan yang membuat seekor singa yang kuat saja itu betul-betul tidak berdaya, merana kelaparan. Itu bisa menjadi gambaran kehidupan manusia. Kalau sesuatu terjadi di masa kelaparan, di masa kekeringan, wah itu manusia itu akan merana. Sedangkan seekor singa yang bertenaga
yang tenaganya jauh lebih kuat dari manusia, toh tidak bisa mendapatkan makanan. Ya apalagi kita sebagai manusia, walaupun jago beradaptasi, spesies yang dikatakan pandai beradaptasi, tapi kalau kuasa Tuhan yang bekerja lewat alam semesta, wah tetap sehebat-hebatnya manusia, maka manusia akan kehilangan akal, kehilangan dayanya, kehilangan kemampuannya, sebab mereka tidak berdaya akan kuasa Tuhan. Nah, sekarang kita menghadapi keadaan dunia ini ya di masa-masa sulit mungkin seperti digambarkan. Orang-orang kuat itu bisa digambarkan seperti singa yang kuat. Artinya bangsa-bangsa yang kuat ya seperti Amerika, negara adidaya, negara-negara besar yang lainnya. Toh mereka tidak berdaya menghadapi masa-masa seperti ini, masa-masa kesukaran. Ya kecuali kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan berkekurangan. Bukankah sekarang dalam keadaan saat ini hal yang cukup itu sudah sangat berarti? Kalau tadinya dalam keadaan normal rasanya sudah cukup, tapi kita nggak puas, maunya terus kita mengikuti kehendak keinginan kita. Kadang sudah memaksakan diri, saudara. Sudah meluangkan waktu, memberikan waktu, tenaga, pikiran, hati kita yang harusnya kita bisa memberikan waktu kepada Tuhan, tapi kita sudah terfokus hanya untuk mencari kepentingan diri kita sendiri. Nah, itu tandanya kita sudah tidak mencari Tuhan, tetapi kita sudah mencari kepada kepentingan perkara duniawi. Nah, berwaspadalah dengan keadaan seperti itu. Ya, sekarang keadaan manusia sedang dilanda dengan tekanan, hati-hati. Kalau ini terus berlanjut, bisa terjadi sesuatu keadaan yang lebih buruk lagi. Mungkin manusia yang tadinya makan hewan-hewan, makan daging-daging, lama-lama bisa saja menjurus kepada manusia makan manusia. Nah, itu bisa terjadi, tetapi dijauhkan dari hal itu. Saya percaya segala hal yang terjadi kalau kita bertindak dengan iman, tetap hidup takut akan Tuhan dan mencari Tuhan, kita tidak menjadi manusia yang buas seperti itu, tetapi kita menjadi manusia yang penuh dengan kemuliaan Allah, yang akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan, di dalam menghadapi keadaan dunia ini. Oleh sebab itu menjadi pesan firman Tuhan saat ini, tetaplah mencari Tuhan dan tetaplah takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kamu, tidak akan membiarkan engkau berkekurangan. Puji nama Tuhan, kiranya damai sejahtera menyertai kita semua dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.